punya budget ya terserah lu lah, lu mau nikah seberapa mewah juga ya it's okay. Itu uang lu, kondisi lu misalnya udah aman, udah settle, lu punya fondasi finansial yang bagus ya nggak masalah. Maksudnya lu nikah yang segimana mewahnya. Tapi kalau buat orang-orang yang budgetnya tipis ya itulah salah satu keuntungan nikah di KUA. Halo teman-teman mania, kali ini balik lagi nih bersama kita. Kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi happening banget nih. Di sini bersama gua, Fauzan, dan ini Mr. X, Michael. Buset udah kayak hacker. Michael Jordan. Michael Jordan, karena gue suka sepatu Jordan. Michael Jordan. Nah, ngomongin masalah Jordan nih. Masalah Jordan itu, wah itu kalau ngomongin Jordan tuh hype tahun berapa tuh ya? Kayak tahun 2019, tahun 2020 tuh. Lagi hype-nya banget tuh. Jordan harga retail bisa dari retailnya tuh 2,5 juta sampai di resell tuh bisa sampai puluhan juta, belasan juta tuh. Gila banget. Yang beli KW-KW-nya kan lu. Oh jelas, taman kuring. Pokoknya cari yang looks-nya tuh paling mirip dah. Orang juga kalau ngeliat kita juga nggak bakal kan, kecuali emang orangnya apa ya, kayak concern banget sama keoriginalitas. Coba lihat dong Jordan lu lepas dilihat tag-nya. Yang oten banget, orangnya oten banget. Pokoknya ketemu dia tuh harus copot sepatu, Iya. Gila. Coba barcode ini. Fuck lah. Fuck you. Orang ngapa sih kalau pakai KW? Iya lah. Biarin aja sih kebagian orang gitu loh. Orang pengen pura-pura kaya nggak? Kita juga lagi pura-pura kaya selalu. Nah, ngebahas soal tren nih. Nah, tren kan banyak banget ya jenis-jenisnya. Sekarang kita lagi ngetren banget sosial media, TikTok, Instagram, Twitter ganti nama jadi X tuh ngetren banget. Terus banyak platform lain lagi ngetren. Nah, kira-kira nih ya, menurut lu nih, tren itu bisa menimbulkan dampak buruk nggak sih? Tergantung dari trennya ya. Kalau kayak kita tahu sendiri kan, yang tren yang nimbulin dampak buruk itu kan pernah kan waktu itu nenek-nenek dimandiin mandi lumpur, mandi lumpur tuh. Itu buruk sih kata gua. Itu buruk. Tolol. Nah, itu lebih tolol juga. Itu buruk, tolol, semuanya negatif. Jadi dihujat. Bukan neneknya yang tolol ya. Iya. Disclaimer nih, bukan nenek-neneknya yang tolol, tapi orang di balik itu. Karena menurut gue sih kayak bukan kesadaran nenek-nenek itu nggak sih? Maksudnya mandi lumpur yang ini. Tapi kan di salah satu sisi kita nggak tahu. Itu kan menurut sumber juga yang udah gue cari, mungkin kalian juga cari. Nenek itu kan dia bukan saudara kan? Itu bukan saudaranya yang si mandiin ini, tapi kan itu kesepakatan antara mereka berdua. Nah bisa jadi dia butuh uang. Ya mungkin iming-imingin ya. Dapat uang, dapat ini. Ya, berarti kan ada orang yang mempengaruhi di belakangnya. Ada harusnya ada. Nek, tahu TikTok nggak Nek? Nggak tahu nggak tahu. Hah? Nenek nggak tahu TikTok? TikTok banyak duitnya Nek. Bener kan? Apalagi kalau dikasih singa tuh. Iya Nek, gimana caranya? Nenek mandi lumpur. Uangnya bisa jutaan sehari dari live, apalagi banyak sultan-sultan gila di itu yang tinggal duit tuh. Udah tinggal gesek-gesek. Gila. Gesek bapaknya. Ini kerja keras maksudnya dia jadi itu kan. Jadi kan di salah satu sisi kan tren itu kan juga kita harus pinter-pinter dalam memilih tren gitu, yang layak diikuti sama yang nggak layak diikuti. Nah mungkin ada beberapa juga yang layak diikutin tuh, contohnya kayak ada satu yang positif banget ya, itu ada di tren nikah di KUA. Bisa karena itu, nah ini sempat ngetren nih di Twitter nih. Gimana tuh? Di Twitter, ya nikah di KUA itu. Tapi pro kontra lah. Banyak orang yang bilang ya udah sih lu nikah di KUA ya udah it's okay, tapi nggak perlu lah lu post di di umbar-umbar kalau lu dengan bangganya nikah di KUA, apalagi posisi lu settle, lu punya uang gitu. Kalau emang lu bener kayak posisi lu budget lu ngepres, it's okay lah nikah di awal. Tapi ya itu kan pro kontra lah ya. Ada yang pro juga, ya bagus dong, ini menandakan kayak ya lu nikah tuh nggak harus mewah gitu loh. Iya. Nikah kan maksudnya apa ya, intinya adalah kalau lu keyakinannya agama Islam ya intinya menyempurnakan ibadah kan. Intinya agama lain juga sama lah, intinya baik lah untuk agama dan untuk hubungan lu berdua. Tapi ya itu pro kontra juga sih di Twitter tuh. Itu ngeliat ya ada yang bilang, jadi kalau misalnya ini kalau punya duit nikah lah yang bener. Padahal di KUA tuh juga bener ya. Padahal bener loh. Sesuai
ajaran kita di masing-masing ini kan, di masing-masing agama tuh intinya untuk mengasahkan kedua belah pihak antara perempuan dan lelaki. Iya, tapi namanya orang kan kadang Ya kadang-kadang emang orang suka berpikiran buruk, tapi kan di salah satu sisi itu kalau kita cermatin lagi lebih baik budgetnya buat pernikahan ini kepangkas kan lumayan besar tuh, sekitar berapa puluh persen tuh itu kepangkas semua. Kan akhirnya bisa buat mungkin honeymoon ke Bali, jalan-jalan, atau buat beli perabotan di rumah. Kan lebih safe gitu, lebih friendly. Sebenarnya apa ya, kayak hikmah yang bisa diambil ya, sisi positifnya kalau lu misalnya emang punya budget yang ya cukup ngepres lah, cukup minim gitu, ya it's okay nikah di awal karena lu bisa mengalokasikan budget lu yang lain itu kan buat ya hal yang kayak tadi yang lebih bisa lu rasain berdua gitu, tapi untuk waktu yang lama dibanding kayak lu nikah ratusan juta, lu nggak punya duitnya gitu ya, lu tapi maksain ratusan juta tapi buat sehari, abis itu lu nyicil gitu kan, maksudnya minjem sana sini, abis after nikahnya rumah belum ada, kendaraan juga belum cukup kan, maksudnya masih minim semua, terus lu harus nyicil tuh duit pernikahan lu yang satu hari itu doang, tapi lu harus nyicil kayak 4-5 tahun kan. Nah itu kan dampaknya begitu tuh. Belum lagi yang lu nih udah punya anak di luar nikah. Aduh, bercanda. Itu Satria Mahathir banget. Nah itu kan kalau begitu kan otomatis lu harus nyimpen lagi duitnya buat anak beli susu. Sekarang susu tuh mahal loh. Oh iya. Mahal banget loh susu bayi tuh. Ya, gue ngeliat di supermarket tuh harganya sejutaan. Buset. 0 sampai 2 bulan, sumpah. Itu susu itu Ultraman. Itu anaknya itu kalau diminum susu itu ya, itu sebelum 1 tahun udah bisa jalan itu. Nah, itu udah bisa aljabar itu. Nah, itu wah udah langsung SMA itu. Udah bukan gimana lagi. Udah nggak usah disekolahin, langsung bisa profesor itu. Udah langsung bisa kerja langsung, udah langsung hidup di korporasi. Pampers segala macem ya, mendingan ini kalau untuk pernikahan itulah, misalnya budgetnya tipis, ini untuk yang budgetnya tipis. Kalau lu punya budget ya terserah lu lah, lu mau nikah seberapa mewah juga ya, it's okay. Uang lu, kondisi lu misalnya udah aman, udah settle, lu punya fondasi finansial yang bagus ya, nggak masalah. Maksudnya lu nikah yang segimana mewahnya. Tapi kalau buat orang-orang yang budgetnya tipis ya itulah salah satu keuntungan nikah di KUA. Nah, itu dia. Nah, tren apa nih yang sekarang nih selain nikah nih, tren apa sih yang sekarang nih lagi seru nih? Lagi seru sih sekarang. Kayak di mana kayak? Banyak konten-konten yang viral-viral itu yang cukup menghibur ya, bukan berarti itu berdampak negatif ataupun positif. Contohnya kayak bercanda. Iya. Bercanda, entertain. Atau waktu itu pernah belum lama kayaknya sih yang Dilan Cepmek, tau nggak? Nah kayak itu belum lama sih. Itu kan salah satu konten yang tren-tren yang menghibur kan, menghibur kita, yang akhirnya ngebawanya tuh kayak vibe-nya tuh positif aja, walaupun kita ngebercandain orangnya itu serius, jadinya positif aja. Oh dia bercanda, padahal kita beneran. Tren baru sih kayak sekarang. Ada yang seru kan kayak skena kopi. Nah, skena kopi. Kan, polisi skena, terus sempat ngetren juga Jaksel kan yang dibahas sama Oza. Bener, Jaksel. Dikotorin sama Satria Mahathir. Tapi emang relate banget loh Jaksel tuh. Iya kacau. Relate banget loh, demi bisa ngebungkus cewek, astagfirullah. Iya. Bercanda. Mau ini apa namanya, mau menciptakan mama-mama muda. Nah iya itu bagus loh, jadi kan lebih langgeng gitu, lebih lama gitu. Nah nih bener-bener tren tuh banyak banget ya sekarang, kayak wah gila banyak ya. Intinya tuh kalian pintar-pintar aja sih, maksudnya pintar-pintar memilah mana yang dijadiin hiburan, mana yang perlu ditiru, mana yang ya udah maksudnya biarin lewat aja. Karena banyak juga tren-tren yang nggak mendidik, banyak juga tren-tren yang akhirnya mempengaruhi pikiran kita ke arah yang tidak baik kan. Itu kan, nah kalau tren-tren kayak gitu ya sebaiknya nggak usah diikutin lah. Tapi kalau yang cuma menghibur kayak Dilan Cepmek, polisi skena, ya udah ikutin aja. Ya, nikmatin aja, kita nikmat sosmed lah. Sosmed, jadi misal lagi buat ngeliatin orang-orang kayak buat gitu. Kita nih malam-malam kalau lagi gabut ya kan bisa ketawa-tawa sendiri, walaupun kayak orang gila, tapi seenggaknya ngehibur buat kita gitu. Nah kan kalau nih kadang nih ya suka bingung nih orang. Nah gimana sih misalnya kayak gimana cara kita menciptakan sebuah tren gitu? Gimana caranya? Kadang kan gue pengen dong bikin tren gue sendiri biar orang tuh ngikutin nih. Gue punya style, gue punya cara, kayak
ya kayak misalnya dilakuin sama si Sastra Syalalahi jadi polisi sekian, akhirnya banyak tuh, wah riku-riku banyak yang ngikutin, kayak trennya Rafael Seblak yang akhirnya sampai mancanegara semua orang ngikut bikin seblak yang cuma pakai kerupuk disiram minyak panas segala macam. Nah, menurut lu kayak gimana sih cara menciptakan sebuah tren yang oke gitu dan positif dan orang tuh pada akhirnya ngikut gitu? Sebenarnya kan tren itu terjadi atas keresahan kita. Semuanya itu apa keresahan kita dan itu relate di mereka semua. Kayak contohnya apa yang jaksel itu kan. Gue tahu sebenarnya itu dia bercanda, nggak menjerumus kemana-mana. Tapi banyak orang yang relate akan konten seperti itu. Jadi coba gimana kita cari menarik kita tuh ada di mana, kita ulik-ulik lagi dari diri kita dan apa sih keresahan orang-orang yang menurut kita nih, wah sama nih, kita semua sama nih, kayak contoh emak kita semua sama nih, kayak ngebahas emak atau gimana, ya kayak gitu pokoknya dari keresahan itulah kita ciptain inovasi-inovasi baru yang mungkin nanti akhirnya bisa jadi viral di sosial media. Gitu. Ya intinya kayak harus peka lah sama situasi. Kayak misalnya kayak contoh kemarin kan lagi COVID kan, lagi maksudnya semua tuh hidup berubah lah, semua kehidupan tuh berubah. Orang yang biasa kerja keluar jadi kerja dari rumah, orang yang biasa nongkrong jadi nggak boleh nongkrong, usaha-usaha yang buka tadinya jadi disuruh tutup segala macam. Nah di situ kan kalian tuh bisa tuh menciptakan sebuah tren berdasarkan situasi kayak gitu. Contohnya kayak saat itu kan tren-tren kalau misalnya edukasi tuh tren digital marketing akhirnya naik tuh kan. Nah, benar banget. Orang kurang melek nih digital marketing kan. Akhirnya di saat posisi seperti itu orang nggak bisa jualan secara konvensional, bisnis semua pada tutup. Orang ciptakan tuh sebuah tren berjualan secara digital. Tapi menciptakan tren itu sebenarnya storytelling. Iya. Ini storytelling banget. Mereka tuh storytelling. Nah, kalian juga sebenarnya bisa nyiptain sebuah tren itu. Tren dari storytelling, caranya gimana, Bang Ojan? Caranya nih, teman-teman harus paham nih ilmu-ilmu storytelling kan. Jadi kayak untuk menciptakan tren yang positif nih ya, tren yang positif dengan gaya pembawaan yang enak juga, kalian harus pahami nih ilmu-ilmu storytelling. Nah, kebetulan nih kalau di kita tuh punya ya sebuah ibaratnya kayak private mentoring lah tentang storytelling untuk menjadi seorang storyteller yang baik, yang benar. Mengolah kosakata, intonasi dan semuanya lah tentang storytelling. Karena dengan storytelling yang baik tuh kalian tuh bisa menciptakan tren yang positif juga. Karena jangan sampai kalian ini pengen bikin tren tapi trennya tuh wah yang aneh-aneh, yang negatif, yang akhirnya karena misalnya kalian ciptakan tren di sosial media, artinya semua orang tuh bisa ngelihat itu ada jejak digital. Di situ nggak ada batasan umur karena sekarang anak SD sebenarnya nggak boleh main sosial media, anak SD. Tapi kan kita nggak bisa ngontrol. Orang tuanya kasih handphone, kasih ini, akhirnya nonton. Iya, tapi kan emang orang tuanya pasti pengen ngeliat anaknya bahagia lah. Mungkin ya teman-temannya banyak HP, ya, pada megang HP. Yang maka dari itu, mulai dari kita sendiri nih, ciptakanlah tren-tren yang positif gitu. Benar. Yang maksudnya lu kayak bugil di tengah jalan, guling-guling, ya itu lu bakal nge-tren asli, viral lu. Terus tren dulu tren nabrakin diri ke truk itu tren lu bakal viral begitu, tapi kan negatif. Tapi jangan begitu, jangan ambil tren tuh yang negatif. Kita ambil tren yang positif yang bisa menciptakan situasi itu menjadi lebih baik. Iya, kayak tadi kayak tren-tren digital marketing, tren-tren misalnya menjadi seorang storytelling yang baik. Nah, itu kan tren-tren yang positif tuh. Jadi semua kalangan yang melihat video lu atau misalnya melihat lu punya konten di sosial media, itu jadi teredukasi juga. Jadi bener, gue pengen jadi kayak dia nih, gini-gini nih. Gue pengen nih jadi seorang bagus nih, storyteller gitu. Kayaknya seru begini. Followersnya jadi banyak gitu. Brand semua pada masuk. Wah, bener. Gila banget itu begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Coba kasih pesen dong buat anak-anak muda yang saat ini lagi terjebak tren yang negatif. Nah, sebenarnya caranya tuh simple ya. Kalian tuh jangan terus-terusan lihat yang tren-tren yang negatif gitu, kayak mandi lumpur atau nabrakin diri ke trotoar, nabrakin diri ke pohon atau jatuh dari genteng. Itu jangan dilihat. Kalian coba ngelihat ke salah satu sisi yang trennya itu yang mengedukasi gitu. Kalian coba ikutin, salah satunya tuh mania entertain.
Nah, kalian ikutin channel-channel yang kayak gini, channel-channel yang mengedukasi kalian agar kalian lebih bervalue dan lebih luas ilmunya ke depannya. Dan itu bagus. 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 Teman-teman balik lagi, ini kan semua kontrol ada di kalian ya. Benar. Kita di sini sifatnya tuh cuma nge-reminder aja, cuma ngingetin, cuma sharing. Jadi jangan sampai terbawa dengan tren-tren yang negatif, apalagi sampai mengikutinya gitu kan, mengikuti tren-tren negatif. Walaupun ya memang balik lagi ya, kalau misalnya kalian mikir ya tapi kan itu ada uangnya bang, gue tuh butuh uang, gue tuh saat ini buat makan aja susah. Nah itu sih. Itu balik lagi ke kalian, Ya, bagaimana cara kalian mencari uang. Ya memang pilihan yang sulit ya, tapi selama kalian masih muda, masih sehat, masih kondisinya tuh fit, terus punya anggota badan yang lengkap ya, carilah pekerjaan yang oke, yang tidak merugikan, yang maksudnya yang tidak terlihat seperti kayak orang-orang kayak gitu. Bukan jangan jadi orang jahat lah. Iya, jangan kayak orang jahat gitu. Jangan kayak gitu. Nah, buat teman-teman jadi tinggal pilah-pilah aja nih trennya masing-masing. Pilihlah tren-tren yang positif agar kalian mendapatkan insight atau wawasan yang luas juga. Bener. Gitu. Nah, oke. Mungkin sekian nih video dari kita. Kalau kalian suka sama konten-konten begini, kalian boleh komen, like, dan subscribe. Jika kalian suka, nanti bisa komen juga kita mau bikin konten apa lagi nih. Nih, sekali lagi. Apa nih? Gue ada challenge buat para penonton nih. Dalam video ini tuh ada beberapa kali gue ngomong nah. Coba kalian hitung ada berapa yang bener gue transfer GoPay. Oke. Kalau gitu. Oke guys, see you guys in the next video. Bye bye. Nah.